Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Pukul 7 malam, kegaduhan terjadi di sebuah rumah sederhana yang ada di daerah Subang. 2 orang anak dan seorang ayah terlihat cemas melihat sang ibu yang meringis kesakitan. Ibu tak henti-hentinya memegang punggung dan perutnya yang terasa nyeri itu. Ayah kemudian langsung membawa ibu untuk dilarikan ke rumah sakit bersalin. Mereka pun pergi menggunakan mobil, dan kedua anaknya melihat keberangkatan mereka sambil berdoa supaya ibu baik-baik saja. Kandungan ibu yang sudah menginjak usia 10 minggu harus ditelan pahit-pahit karena pendarahan hebat yang dialaminya. Meski sudah berpengalaman melahirkan 2 anak, namun ini adalah pendarahan yang pertama kali dialaminya. Ibu terus merasa pusing dan mual selama di jalan. Ayah hanya bisa menenangkannya sembari membawa mobil dengan kecepatan tinggi. 30 menit berlalu, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Ibu lantas langsung diturunkan dan dibawa masuk menggunakan kursi roda. Dengan gesit, perawat mendorong kursi roda, menelusuri lorong yang berlika-liku, lalu menaiki lift hingga tiba di depan ruang rawat. Sebelum masuk ke ruangan, ibu melihat ada seorang wanita yang berdiri di samping pintu. Namun, seperti ada yang mencolok dari diri wanita itu, yaitu rambutnya terlihat mengembang dan kusut. Entah siapa dia, ibu tidak peduli. Ia tidak melihat wajahnya dengan jelas karena semua pandangannya teralihkan oleh rasa sakit yang dialaminya. Ketika sudah terbaring di kasur, ibu terlihat sedikit lega setelah ditangani oleh perawat yang membuat rasa nyerinya sudah sedikit berkurang. Namun, ibu diberitahu kalau ia harus menjalani opname untuk memeriksakan kandungannya lebih lanjut. Kamar yang ditempati ibu terdapat 4 tempat tidur yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Melalui pintu masuk yang ada di tengah, ibu menempati tempat tidur yang ada di deretan sebelah kanan, yaitu tempat tidur nomor 2. Ibu kemudian memandang ke seluruh ruangan. Tempat tidurnya banyak yang kosong, kecuali di sebelah kirinya dan deretan seberang di pojok kanan. Kedua tempat tidur itu tertutup oleh tirai, yang mana ibu langsung berpikir kalau di ruangan ini hanya ada dia dan 2 pasien itu saja. Saat semuanya sudah tertangani dengan baik, pukul 9 malam, ayah izin pulang sebentar untuk mengambil salinan baju di rumah
Hingga kemudian tinggallah ibu sendirian. Menit demi menit berlalu, ibu tidak bisa tidur. Ia terus mengusap perut dan pandangannya tertuju ke langit-langit sambil memikirkan kondisi anak yang ada di rahimnya itu. Suara apa itu? Lamunan ibu langsung berhenti ketika suara lonceng mendadak terdengar. Ia pun mengubah pandangannya menuju ke arah depan, dan tiba-tiba ibu sangat terkejut saat melihat wanita berambut kusut ada di ujung kasurnya. Wanita itu memakai baju pasien, dan di tangannya terdapat lonceng yang dipegang. Matanya terlihat seperti menyimpan kesedihan yang mendalam. Nampaknya umur wanita itu sekitar 40 tahunan. Sambil tersenyum, wanita itu bilang, "Udah usia berapa, Bu?" Ibu menjawab dengan canggung. Ia masih kaget dengan kehadiran wanita itu. Rasanya gak etis untuk masuk ke tirai orang secara tiba-tiba. Baru 10 minggu, Bu. Saya ngalamin pendarahan. Kalau ibu sendiri? Tanyanya dengan canggung. Ibu sempat heran melihat wanita itu karena perutnya tidak terlihat besar. Lalu tiba-tiba raut wajah wanita itu berubah menjadi sedih. "Hati-hati, Bu. Mereka akan mengambil anak ibu." Ia lantas pergi keluar tirai sambil terisak. Tirai itu tidak ditutupnya kembali, hingga terlihat jelas ia berjalan menjauh menuju kasur yang ada di depannya sambil menangis. Ibu benar-benar kaget. Matanya tak bisa lepas dari wanita yang ada di depannya itu. Perilaku dan penampilannya yang aneh membuat ibu selalu memperhatikannya. Wanita itu kemudian naik ke atas kasur, dan di kasur itu ia duduk bersila. Ia menangis sambil menundukkan kepalanya. Anehnya lagi, sambil menangis, ia kadang membunyikan lonceng yang dipegang di tangannya itu. Ibu yang melihat wanita itu mendadak jadi merasa takut. Ia langsung berpikir kalau wanita itu gila. Aduh, kenapa bisa ada orang gila di kamar ini ya? Ia pun langsung mengambil HP yang ada di meja dan melihat kalau sekarang sudah jam 9:30 malam. Duh, ayah kemana ya? Kok belum datang juga sih dari tadi? Ibu berharap suaminya datang dan langsung menutup tirai itu rapat-rapat. Namun apa daya, ayah belum juga datang dan ibu sulit berdiri. Alhasil, tirai di kamar ibu masih terbuka lebar. Ibu melihat wanita itu masih menangis dan sesekali membunyikan loncengnya. Mendengar tangisan wanita itu membuat tubuh ibu jadi merinding.
Ibu berusaha mengabaikan wanita itu dengan menutup mata. Semakin lama ia mencoba untuk tidur, semakin dirinya tidak bisa menahan suara lonceng dan tangisannya. Lama-kelamaan, ibu semakin merasa terganggu. Aduh, kenapa pasien lain gak ada yang terganggu sih sama ibu itu? Ucapnya kesal dalam hati. Lalu tiba-tiba ada seorang dokter berambut putih dan seorang suster yang datang ke kasur ibu. Ya Tuhan, akhirnya datang juga, ucap ibu yang sangat lega karena kedatangan mereka. Dokter dan suster itu memakai setelan berwarna putih. Rambut dokter itu terlihat sudah beruban. Anehnya, saat datang, mereka tidak berbicara apapun ke ibu. Dokter langsung berdiri di sebelah kanan ibu, begitupun dengan suster yang ada di sebelah kirinya, sedang memegang troli sambil membelakangi ibu. "Dok, maaf, itu ibu depan kenapa ya?" tanya ibu sambil melihat ke wanita itu. Dokter tidak menjawab apapun. Ia sedang sibuk membaca kertas yang ada di tangannya. Pandangan ibu masih tidak bisa lepas dari wanita yang ada di depannya itu. Wanita itu masih membunyikan lonceng hingga perlahan ia turun dari kasurnya. Ibu lalu semakin merasa tidak nyaman. Ia lantas meminta suster untuk menutup tirainya. "Sus, bisa tolong tutup tirainya enggak?" Suster tetap tidak menanggapi ibu. Ia masih mengurusi alat-alatnya yang ada di trolinya itu. Suhu kamar rumah sakit terasa semakin dingin hingga bulu kuduk ibu berdiri. Ibu lalu melihat ke depan. Ia melihat wanita itu yang hadir dari sisi kanan dan berjalan ke arah kiri. Ia berjalan perlahan sambil menangis sampai menghilang dari pandangan ibu. Wanita itu kembali muncul di hadapan ibu sambil menangis. Ia sekarang berjalan ke arah kanan sampai menghilang dari pandangan ibu lagi. Badan ibu seketika merinding. Ia masih mendengar suara tangisan dan lonceng wanita itu. Anehnya, dokter dan suster tidak merasa terganggu sama sekali. Ibu masih melihat ke depan dan ia masih memandangi wanita berambut kusut yang sekarang berjalan ke arah kanan. Ya Tuhan, wanita itu ngapain sih? Dari tadi mondar-mandir terus. "Dok, sus, tolong tutup tirainya. Saya terganggu banget sama wanita itu," ucap ibu dengan suara gemetar. Tapi lagi-lagi, dokter dan suster itu tidak menanggapi ibu. Saat ibu melihat ke dokter, wajahnya terhalang oleh kertas yang ia pegang. Dan saat ibu melihat ke suster, ia tidak bisa melihat wajahnya lantaran badannya membelakangi ibu karena ia masih sibuk memegang alatnya yang di troli. Ibu merasa ada yang gak beres sampai jantungnya perlahan berdegup cepat. "Dok, sus." Dan tiba-tiba wanita berambut kusut itu berdiri tepat di depan kasur ibu.
Ia melihat ke arah dokter dan suster. Wajahnya terlihat terpana, dan seketika dirinya berhenti menangis dan tidak lagi membunyikan lonceng. Lalu tiba-tiba raut wajahnya mendadak menjadi marah. "Mereka yang mengambil anak saya!" ucapnya histeris sambil menarik rambutnya. Ibu benar-benar kaget sampai mulutnya terbuka lebar. Dokter pun langsung melihat ke wanita itu dan ia menurunkan kertas di wajahnya. Ibu lihat dari samping wajahnya kalau ia tersenyum. Dan saat dokter perlahan menolehkan wajahnya ke ibu, tiba-tiba mata dokter itu semuanya menjadi putih. Mulutnya tersenyum lebar, sangat lebar, sampai terlihat giginya yang besar. Ibu langsung berteriak histeris sambil memejamkan mata. Dirinya panik meminta tolong, hingga datanglah banyak perawat yang menghampiri ibu. Mereka memegang tangan ibu dengan gemetar. "Bu, ibu bangun bu, ada apa?" Namun, mata ibu masih terpejam dan ia terus-terusan berteriak minta tolong. Keadaan itu membuat para perawat ketakutan. Mereka melihat ibu seperti kerasukan di atas kasur. Lalu datanglah ayah dengan panik mendekati ibu. Ayah berteriak memanggil nama ibu di dekatnya. Sampai akhirnya ibu terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Dan ketika itu juga, dokter, suster, dan wanita aneh berambut kusut itu sudah tidak ada di sana. Keesokan harinya, ibu cerita tentang apa yang dilihatnya kemarin. Ayah, dokter, hingga semua perawat di sana tertegun mendengar cerita ibu. Beberapa perawat di sana bilang kalau pernah ada 2 orang pasien mengeluh karena sering mendengar suara lonceng tengah malam. Bahkan satu di antaranya juga pernah melihat pasien berambut kusut. Namun perawat tidak menghiraukannya lantaran mereka berpikir kalau itu hanyalah halusinasi pasien saja. Tapi tidak ada satupun cerita mengenai dokter beruban dan suster misterius itu. Terlebih, dokter kandungan yang ada di rumah sakit ini, rambutnya tidak ada satupun yang beruban. Jadi, sebenarnya apa maksud kedatangan 2 sosok yang menyerupai manusia itu? Apa jangan-jangan mereka adalah jin yang menyamar untuk mengambil bayi yang ada di dalam kandungan ibu? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.